Perjamuan dengan makan-makan itu begitu hangat. Setelah selesai, Jian Chen memilih untuk keluar dan duduk di beranda rumahnya, meninggalkan Jian Ya yang tengah berbincang dengan orang tuanya. Jian Chen mengelus perutnya yang kenyang. Sudah lama sekali ia tidak makan sebanyak ini. Menu masakan ibunya yang memasak udang dan ikan begitu sulit untuk berhenti mengunyah. Pandangan Jian Chen berpindah ke arah langit malam. Rembulan terlihat begitu cerah dengan bintang yang menemani. Jian Chen memejamkan matanya. Ketenangan dan kedamaian dirasakan ini, berharap bisa bertahan lebih lama. Cener, kau suka memandang rembulan. Jian Chen membuka mata saat menyadari ada seseorang yang sudah duduk di sampingnya. Wajahnya seketika berubah dan segera memberi hormat. Ketua. Tidak perlu seformal itu. Kau bisa panggil aku Kakak Cener. Usiaku tidak setua itu dengan usiamu. Jian Ya tertawa kecil. Usia Jian Ya adalah 19 tahun. Dia tetaplah seorang gadis muda pada umumnya jika gelar ketua klan tidak disematkan padanya. Rasa hormat yang ia terima dari penduduk membuat orang lupa betapa mudanya umurnya. Jian Chen tersenyum canggung. Sebutan kakak bagi Jian Chen saja sudah aneh. Jika dibanding dengan Jian Ya, umur Jian Chen saat mati di kehidupan sebelumnya berusia 29 tahun. Ditambah ia berinkarnasi 2 tahun lalu, seharusnya usia dia 31 tahun. Bahkan seharusnya Jian ialah yang menyebutnya kakak atau senior. Bagaimana? Bukankah kau senang minggu depan ke akademi, Cener? Kau di sana akan banyak hal baru yang dipelajari dibanding tinggal di klan. Jian Ya membuka obrolan dengan sedikit basa-basi. Jian Chen mengangguk. Itu adalah impianku. Begitu juga dengan harapan orang tuaku agar aku bisa belajar di sana. Senyuman yang terpasang pada Jian Ya segera luntur mendengarnya. Dia teringat pada dirinya di usia yang sama juga pernah berkata demikian. Impian dan harapan. Ya. Jian Ya bergumam pelan sambil memandang ke langit, tetapi Jian Chen tetap mendengarnya. Saat Jian Chen menoleh padanya, dia menemukan tatapan gadis itu terlihat begitu sedih. Sepertinya perkataanku mengingatkan dia pada satu hal. Jian Chen memutar otaknya agar mendapatkan topik lain. Ketua. Aku sedikit penasaran saat ketua menggunakan ilmu tendangan yang tadi digunakan. Apakah ketua bisa mengajarkanku? Jian Chen berpura-pura memasang wajah penasaran layaknya anak seusia 12 tahun. Pandangan Jian Ya teralihkan lalu tersadar atas lamunannya. Ia segera memasang senyum. Senyum yang begitu manis hingga membuat Jian Chen salah tingkah. Kau ingin belajar tendangan teratai salju? Tebak Jian Ya. Jian Chen mengangguk cepat, berpura-pura antusias. Baiklah. Ini pertama kali ada yang memintaku untuk mengajar. Semoga kau bisa memahaminya. Jian Ya kemudian melangkah dan berdiri di hadapan Jian Chen, memasang kuda-kudanya. Perhatikan. Jian Ya kemudian menunjukkan beberapa gerakan berirama menggunakan kakinya. Tubuh Jian Ya bergerak agak lambat agar Jian Chen bisa memahaminya. Meski pandangan Jian Chen terarah pada Jian Ya, sebenarnya pikirannya tengah tidak berada di sana. Jian Chen sedang melihat kemampuan gadis di depannya itu. Walaupun ketua Ya bukanlah pengguna tangan kosong sepertiku, tapi dia bisa memahami sampai sejauh ini. Jian Chen berdecak kagum dalam hati. Menurut ayahnya, Jian Ya adalah pendekar berpedang yang bahkan lebih ahli dari Jian Wu sekalipun. Yang membuat Jian Chen kagum adalah dia memiliki pemahaman soal bela diri tangan kosong sampai di tingkat tertentu. Biasanya seorang pendekar kebanyakan fokus pada apa yang mereka kuasai.
Seperti ahli pedang yang akan fokus melatih teknik pedangnya atau ahli panah yang akan fokus melatih sasarannya. Melihat Jianya memiliki dua kemampuan sekaligus menandakan bahwa dirinya seorang berbakat. Tidak heran kalau Jianya sudah di ranah kultivasi alam kehidupan tahap 4 di usia yang begitu muda. Cener, bagaimana? Kau bisa memahami jurusnya? Jianya sudah mengulang jurus 3 kali agar Jian Chen bisa hafal. Jian Chen mengangguk. Aku sudah memahaminya. Oh, ya. Coba kau praktekkan. Jianya berpikir Jian Chen hanya membual, tetapi kenyataannya saat Jian Chen mencobanya langsung membuat mata Jianya terbuka lebar bahkan sampai mulutnya. Dirinya masih ingat ketika belajar tendangan itu pertama kali hampir 3 hari hingga menguasainya, dan kalau itu orang lain mungkin membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan, tetapi anak di depannya ini langsung bisa secara sempurna. Jianya kemudian dihadapkan dengan kenyataan kalau Jian Chen ini memang mempunyai bakat mengerikan di kaca pembaca jiwa. Namun tetap saja melihatnya secara langsung mempunyai kesan yang berbeda. Di waktu yang sama, biarpun Jian Chen baru belajar ilmu tendangan teratai salju pertama kalinya, ia tidak sulit untuk menguasainya. Ini disebabkan karena Jian Chen memiliki pemahaman yang tinggi tentang jurus tendangan atau pukulan. Meniru dalam sekali lihat bukanlah hal yang mustahil bagi Jian Chen sekarang. Teknik ini tidak terlalu buruk, sayangnya banyak kelemahan dari beberapa titik. Jian Chen menolak untuk mengingat belajar jurus ini karena baginya menguasainya juga tidak bermanfaat sama sekali. Suara tepuk tangan terdengar setelah Jian Chen selesai menggunakan jurusnya. Dia melihat Jianya terkagum-kagum memandangnya. Benar-benar berbakat. Kakak yakin sekali bahwa di akademi sekalipun tidak ada yang sepertimu, Cener. Jianya memuji dengan tulus. Jian Chen tersenyum canggung. Dia tidak merasa pujian itu untuknya karena jika bukan karena dia seorang yang kembali dari masa depan, mungkin Jian Chen adalah anak biasa yang bahkan memiliki bakat rendah. Aku hanya belajar lebih giat, Ketua. Jangan merendah Cener. Kakak saja harus beberapa hari untuk menguasainya dan kau cuma 5 menit. Apalagi kalau ini bukan disebut bakat. Sembari berkata demikian, Jianya mengelus pucuk rambut Jian Chen dengan lembut. Pipi Jian Chen menghangat atas tindakan Jianya yang begitu tiba-tiba. Jian Chen tetaplah mental seorang pemuda 30-an meski tubuhnya seorang anak-anak. Tidak berlebihan kalau dia bisa menyukai wanita seusia Jianya. Jian Chen tidak punya perasaan apapun pada Jianya seperti rasa suka atau cinta, tetapi bukan berarti ia tidak terpesona dengan kecantikan gadis itu. Mungkin cinta pertama itu nyata bagi orang lain, tetapi Jian Chen tidak demikian. Dia bisa menyukai gadis karena aspek lain, meski kecantikan juga adalah hal yang sangat diperhitungkan. Jianya yang baru menyadari pipi Jian Chen memerah segera menarik tangannya. Biasanya Jianya sudah biasa ada yang tertarik dengannya, namun sekarang ada perasaan asing yang berdesir. Suasana Jianya dan Jian Chen berubah menjadi canggung. Kenapa aku jadi gugup seperti ini dengan anak usia 14 tahun? Aku tidak mengerti. Suasana canggung mereka untungnya berakhir ketika Jian Wu keluar. Jianya mengambil kesempatan ini untuk beralih berbincang dengan Jian Wu sebentar sebelum buru-buru berpamitan. Cener, ada apa dengan ketua ya? Jian Wu bertanya saat Jianya sudah hilang. Aku tidak tahu. Ayah, tadi aku diajarkan di sini olehnya dan berbincang sedikit. Jian Chen tidak mengerti maksud ayahnya. Dilihatnya Jianya masih baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan sikap dan tindakan gadis itu. Episode sebelumnya, Eps 15, Kekaisaran Naga.
episode berikutnya. Eps 17. Eps 17 Akademi Qianshan. Seminggu berlalu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hari Jian Chen berangkat ke akademi akhirnya tiba. Jian Wu dan Jian Ran mengantarkan anaknya sampai di pintu gerbang klan Jian untuk melihat hari keberangkatnya. Sebelum Jian Chen pergi, Jian Wu terlebih dahulu memberikan sesuatu. Ini adalah pedang yang ayah beli untukmu. Cener, taring putih. Ayah memberikan ini karena kamu juga seorang pendekar pedang. Jian Chen menatap sarung pedang yang berwarna kebiruan itu. Ia menarik gagangnya seketika, tampaklah pedang yang begitu mengkilap yang menandakan ketajamannya. Di waktu kehidupannya yang lalu, Jian Chen juga mendapatkan pedang ini, jadi dia tidak terlalu terkejut atau bahagia saat menerimanya. Pedang taring putih hancur ketika Jian Chen melawan seekor siluman kura-kura. Mata pedangnya bengkok ketika menyerang siluman itu. Ayah, terima kasih. Jian Chen jadi terpikir bahwa pedang inilah pemberian ayahnya terakhir kali ketika hidupnya dulu. Cener, pulanglah setiap tahunnya ke rumah. Ibu dan ayahmu akan tetap menunggumu. Jian Ran mengusap rambut Jian Chen. Rasa-rasanya sangat sedih mendengar itu bagi Jian Chen. Karena jika mengingatnya lagi, dia tidak punya tempat pulang di kehidupan sebelumnya. Ibu dan ayahnya sudah tiada walaupun dia bisa kembali. Ibu, jangan khawatir. Aku akan ke sini setiap tahunnya. Kejadian yang sama terjadi pada anak yang lain ketika berpamitan dengan orang tuanya. Ada 10 anak yang akan dibawa ke akademi termasuk Jian Chen. Jarak antara klan Jian dan ibu kota sangatlah jauh. Jika itu berjalan kaki akan membutuhkan waktu 2-4 minggu, tetapi biasanya Jian Ya akan menggunakan sarana siluman elang untuk pergi ke sana. Siluman elang emas adalah siluman yang langka ditemukan di daratan Provinsi Naga Petir, sekaligus salah satu siluman yang bisa dijinakan. Di klan Jian sendiri hanya terpadat 7 ekor elang emas yang dipelihara oleh pemimpin klan. Elang emas hampir dimiliki oleh setiap klan pada umumnya. Di klan yang kecil bahkan ada yang tidak punya elang emas sama sekali. Ini menandakan bahwa siluman elang emas sangatlah langka dan berharga. Jika bukan karena hal yang sangat penting, Jian Ya tidak akan menggunakan elang emasnya, tetapi kali ini adalah pengecualian. Jian Ya sudah berdiri di salah satu dari 5 elang itu, menunggu anak-anak yang berpamitan pada orang tuanya. Setelah dirasa selesai, kemudian Jian Ya menyuruh agar semuanya naik ke elang tersebut. Di setiap elang tersebut sudah ada tetua klan yang menduduki untuk mengendalikannya. Jian Chen meloncat ke atas elang yang ditunggangi Jian Ya tanpa kesulitan. Kemudian ada anak lainnya yang meloncat. Satu elang ditunggangi oleh 3 orang. Sembari melambaikan tangan, kelima elang mulai mengepakkan sayapnya hingga mengambang di udara. Jian Chen terakhir kali menatap orang tuanya sebelum dirinya melesat ke atas langit. Jian Chen dalam posisi berdiri saat menunggangi elang. Berbeda dengan salah satu anak yang bersamanya yang memegang pelana karena takut jatuh. Anak yang di belakang Jian Chen sedikit heran karena Jian Chen tidak ketakutan saat dibawa ke atas seperti anak lainnya. Jian Chen bahkan bisa menyeimbangkan tubuhnya ketika udara menabraknya begitu kuat. Bukan anak itu saja, melainkan tetua yang mengendalikan elang di dekatnya juga merasa terkejut karena Jian Chen bisa berdiri dengan tegak. Tetua itu sendiri yakin dirinya tidak mampu melakukan hal yang sama. Jian Ya yang juga melihatnya begitu takjub dalam hati. Jian Ya memang dalam posisi berdiri sama dengan Jian Chen, tetapi ia memiliki alasan untuk itu karena dirinya sudah terbiasa menunggangi siluman elang. Dia mempunyai keseimbangan tubuh yang sempurna.
Tidak salah kalau dia berbakat di bidang ilmu tangan kosong. Hampir 8 jam berlalu. Elang rombongan dari klan Jian akhirnya tiba di kota Qianshan, ibu kota dari provinsi Naga Petir. Jian Chen tersenyum lebar ketika kota itu sudah terlihat dari atas. Kota ini membawa banyak kenangan untuknya. Kota Qianshan merupakan kota yang memiliki wilayah yang sangat luas, mencakup berbagai klan ternama, tempat perdagangan dan pebisnis saling bertemu. Pertanian, hutan, perkebunan, semua ada dalam kota Qianshan. Di provinsi Naga Petir ini, kota Qianshan termasuk kota dengan perekonomian yang bagus. Tidak mengherankan akan ada banyak orang yang menggantung hidupnya di sini. Di salah satu sudut kota Qianshan terdapat beberapa wilayah dengan bangunan besar yang dikelilingi sebuah dinding. Wilayah dan bangunan itu terlihat berbeda, lebih lebar, lebih luas. Jian Chen mengetahuinya karena itu adalah tempat akademi yang dituju. Jian Yang menyuruh untuk mendarat di dekat akademi tersebut. Terdapat banyak elang emas lainnya yang juga ikut mendarat dan diyakini bahwa mereka dari klan lain yang menuju akademi untuk mendaftar juga. Karena sekarang adalah tahun pembukaan akademi, begitu banyak orang yang menyertainya. Di depan gerbang akademi ada beberapa meja dan kursi untuk pengurus sebagai tempat pendaftaran masuk. Salah satu tetua klan Jian diperintahkan untuk mengantri dan mendaftarkan nama-nama murid beratasnamakan klan Jian. Mungkin karena dari klan menengah yang ternama, tidak sulit untuk mendaftarkannya sehingga dalam beberapa menit saja Jian Chen dan anak lainnya sudah resmi jadi murid Akademi Qianshan. Jian Ya kemudian memberikan lencana pada Jian Chen dan lainnya yang menandakan identitas lencana itu sebagai murid dari Akademi. Dengan lencana ini kalian sudah resmi jadi murid Akademi. Berlatihlah yang giat agar kalian menjadi pendekar yang hebat. Jian Ya mulai menjelaskan tentang akademi ini. Di akademi, seorang murid sudah difasilitasi semuanya termasuk tempat tinggal dan makanan. Di setiap harinya mereka akan belajar banyak hal, berkompetisi, atau berlatih bela diri. Terdapat banyak seorang pendekar hebat dididik di sini. Mereka yang lulus akan mendapatkan pekerjaan yang terjamin. Seperti menjadi seorang prajurit istana, pengawal dari pejabat tinggi, atau pendekar bayaran yang memiliki harga langit. Dalam kasus orang lain hal ini adalah kebanggaan. Namun Jian Chen ke akademi tidak bertujuan ke sana. Setidaknya Jian Chen bisa bebas berkeliaran di sini tanpa harus dibatasi oleh orang tuanya. Dengan kebebasan ini, Jian Chen bisa leluasa melakukan rencananya untuk menyelamatkan klan Jian dari pembantaian. Jian Chen menatap lencana berwarna perak itu di tangannya. Dengan adanya status sebagai murid dari akademi, ia juga mendapat perlindungan. Sesudah memberi arahan, Jian Ya dan tetua lainnya kembali menaiki elang. Jian Ya menatap Jian Chen yang semenjak tadi terdiam. Ada banyak yang ingin dibicarakan dengannya namun sepertinya waktunya tidak tepat. Menghilangnya Jian Ya dan para tetua sudah ada pengurus akademi yang telah berdiri. Pengurus itu mengarahkan Jian Chen dan lainnya masuk ke wilayah akademi. Pengurus itu membawa Jian Chen pada tempat tinggal yang akan dihuni selama mereka berada di akademi. Sebuah bangunan dengan papan nama klan Jian terpampang menandakan bahwa murid klan Jian memang sudah cukup terkenal di akademi ini. Bangunan itu terdapat banyak kamar yang sebagian sudah dihuni oleh anggota klan Jian yang telah masuk ke akademi lebih dulu. Melihat ada anak baru yang masuk, para penghuni lama hanya menatap dengan datar. Jian Chen mengetahui bahwa pandangan itu seperti meremehkan.
Lalu pengurus akademi yang berjalan di depan memberitahukan letak-letak kamar yang masih kosong. Setiap murid yang baru seperti Jian Chen akan mendapatkan kamar per orangnya. Jian Chen masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat sebentar karena telah berpergian selama 8 jam. Namun baru saja matanya terpejam sudah ada ketukan pintu yang terdengar. Episode sebelumnya. Eps 16. Sebuah perasaan. Episode berikutnya. Eps 18. Perundungan. Kau anak baru. Ikut denganku. Orang yang sebelumnya mengetuk pintu kamar Jian Chen tanpa basa-basi langsung menyuruh agar Jian Chen ikut ke aula penginapan. Jian Chen mengernyitkan alis tetapi tidak bertanya lebih. Pikirnya mungkin ada sesuatu yang penting jadi ia menuruti anak muda di depannya dan mengekor ke lantai 2. Di aula sendiri sudah ada banyak murid-murid lama yang sudah berkumpul. Di tengah-tengah kumpulan itu ada anak berbaris berjumlah 7 orang. Jian Chen mengenal ke-7 orang itu karena dia berangkat ke akademi bersama mereka. Jian Chen kemudian disuruh ikut berbaris juga. Sudah semuanya, bos. Mereka berjumlah 8 orang sedangkan 2-nya lagi adalah perempuan yang ada di penginapan khusus wanita. Orang yang tadi mengetuk pintu Jian Chen melapor. Jian Hai mengangguk. Dia berjalan pelan lalu berdiri di hadapan Jian Chen dan 7 murid baru lainnya. Pertama-tama aku ucapkan selamat atas kalian yang telah dipilih oleh ketua klan masuk ke sini. Orang itu mengeluarkan kipas dari lengan bajunya. Perkenalkan, namaku Jian Hai. Aku adalah pemegang kekuasaan di penginapan ini. Dahi Jian Chen mengerut. Sepertinya dia sudah tahu alasan kenapa dirinya dibawa ke sini. Aku adalah orang yang tidak suka berbasa-basi. Jadi intinya kalian anak baru harus menurut apa yang kami perintahkan. Jian Hai secara terang-terangan mengatakan bahwa anak yang baru masuk akademi harus menjadi pembantu di penginapan klan Jian dan menuruti setiap keinginannya. Dia juga menambahkan kompensasi agar memberikan sumber daya padanya setiap bulan. Kau pikir kami budakmu? Aku datang ke sini untuk berlatih. Salah satu anak yang berbaris dengan Jian Chen langsung membantah bahkan sebelum perkataan Jian Hai selesai. Kau keberatan? Baiklah. Jian Hai melirik orang yang ada di sampingnya lalu memberi instruksi. Orang itu yang mungkin bawahannya mengangguk. Ia mendekat pada anak tadi dan tanpa basa-basi langsung memukul perutnya dengan keras. Anak itu terjatuh tersungkur seketika. Tidak sampai di sana. Murid lama juga menyerang lagi dengan menendang perutnya hingga anak itu terpental mengenai tembok. Pukuli dia sampai tak sadarkan diri. Jangan beri ampun walau dia memohon. Jian Hai bertitah dingin tanpa harus menoleh ke belakang. Ia kemudian kembali menatap pada orang yang berbaris. Itu adalah pelajaran untuk kalian kalau membantah perintahku. Jika kalian mengetahui orang-orang di sini bawahanku. Ada sekitar 20 orang lebih yang berdiri mengelilingi Jian Chen dan murid baru lainnya. Mereka semua menatap dengan senyuman sinis dan merendahkan. 6 anak baru lainnya, kecuali Jian Chen, langsung mengangguk ketakutan. Mereka melihat temannya dipukuli walau sudah memohon dan pengeroyokan itu berhenti sampai temannya pingsan. Aku baru melihat ada seseorang yang memiliki mata seindah ini. Jian Hai awalnya tidak melirik Jian Chen tetapi tatapan mata emas Jian Chen seolah tak dapat dihiraukan. Apakah kau sungguhan berasal dari klan Jian? Dibanding menjawab, Jian Chen hanya menghela nafas panjang. Ia membalikkan badan untuk kembali ke kamarnya. Menurutnya ia tidak punya waktu untuk meladeni mereka. Aksi itu membuat orang yang melihatnya melotot. Mereka jelas tidak menyangka kalau Jian Chen bakal menghiraukan pertanyaan bosnya.
Saat Jian Chen menuju pintu luar, langkahnya terhenti ketika ada yang menghadang di depannya. "Kau cukup pemberani juga ternyata." Jian Hai tertawa kecil dari belakang. Jian Chen menghela nafas pelan karena tidak bisa lari dari sini. Ia berbalik lagi menghadap Jian Hai. "Kau tidak merasa takut kalau aku akan melapor hal ini pada ketua klan?" "Sudah banyak yang mengatakan seperti itu padaku, tetapi kenyataannya tidak pernah terjadi." "Kau tahu kenapa?" Jian Hai tersenyum penuh makna. Jian Chen tidak menjawabnya. Ia sudah tahu karena dirinya pernah di posisi seperti itu. Di kehidupan lalu Jian Chen juga dipukuli karena membantah seperti anak tadi lakukan. Tidak ada yang mengadu pada tetua atau ketua klan perihal kasus perundungan ini karena jika berani dan ketahuan, Jian Hai dan pengikutnya tidak segan-segan akan memberikan perhitungan yang lebih kejam. Jian Chen baru bebas perundungan saat dirinya sudah setahun di akademi. Biasanya orang seperti Jian Hai lebih senang terhadap murid baru karena mudah diperas, sedangkan yang sudah dibuli olehnya menjadi takut dan hormat padanya. Jian Hai menjadi lebih disegani, bahkan tidak sedikit yang pernah dibulinya menjadi bawahannya dan ikut jadi penindas. Tentu saja Jian Chen sudah mengenal Jian Hai sejak awal. Walaupun dia pernah membuli dirinya, sebenarnya Jian Chen sudah lupa kejadian itu, apalagi ketika klannya dibantai. Jian Hai dan anak-anak klan lainnya dibunuh saat hari libur tahunan akademi tiba. Mereka semua berpulang ke klan Jian waktu itu sehingga ikut terhabisi. Entah kenapa ketika mengingat kasus pembantaian ini, Jian Chen selalu menatap orang sesama klannya dengan perasaan iba. "Kau masih ragu? Jika kau berani melangkah sekali lagi, ku yakin kau akan sama seperti dia." Jian Hai tersenyum lebar, menunjuk anak tadi yang sudah tak sadarkan diri. "Aku tidak punya waktu berdiri di sini. Aku baru melakukan perjalanan yang panjang, jadi jangan ganggu aku." Sorot mata Jian Chen berubah menjadi dingin. Awalnya ia tidak mau mengurusi masalah ini karena masih banyak hal yang harus ia urus. Bocah arogan. Orang yang menghadang langkah Jian Chen sebelumnya sudah melayangkan tinju dari belakang secara tiba-tiba. Walau tidak melihat, Jian Chen punya insting yang tinggi sehingga bisa menangkap kepalan tangan itu dengan mudah. Pria yang menyerang Jian Chen terkejut. Seharusnya lawannya tidak melihat ia yang mengayunkan tangan secara diam-diam. Sebelum pria itu ingin menarik tangannya kembali, Jian Chen menekuk pergelangan tangannya ke bawah hingga membuat pria itu meringis kesakitan. Pria itu mulai memohon agar Jian Chen melepaskannya karena cengkraman Jian Chen seolah bisa mematahkan tangannya dengan mudah. Pria itu juga sadar, kekuatannya dengan Jian Chen sangatlah jauh. Merasa tidak bisa berdiam diri lagi, salah satu bawahan lain ikut menyerang Jian Chen, namun sebelum tangannya mendekat, Jian Chen sudah memberikan tendangan cukup keras hingga membuat ia terpental dan langsung pingsan. Semua orang di aula terkejut melihatnya kecuali Jian Hai. Pemuda itu justru merasa antusias dan tersenyum lebar. "Aku suka anak baru yang pemberontak sepertimu." Jian Hai menutup kipas kecilnya lalu melangkah pada Jian Chen. "Sayangnya kau anak baru. Walaupun kuat, kau tidak sepantasnya seperti itu pada seniormu." Jian Hai bergerak cepat memberikan serangan pada Jian Chen, namun dia tidak menyangka ilmu tapaknya yang ia banggakan justru mudah ditahan oleh lawannya. Jian Chen melepaskan cengkraman dari tangan pria tadi sebelum beralih menangani Jian Hai. Kedua tapak saling beradu hingga menimbulkan gelombang kejut. Rasa sakit yang hebat terasa di bagian pergelangan tangan. Jian Hai mundur beberapa langkah sedangkan lawannya hanya diam di tempat. Jian Hai tidak menyangka ilmu tapak besi yang ia banggakan justru akan kalah.
Walau sedikit meringis, Jian Hai berpura-pura tidak merasakan sakit itu. Raut wajahnya berubah menjadi lebih dingin dan beringas. Jian Hai maju lagi dan kini mengalirkan tenaga dalamnya yang banyak. Kultivasi Jian Hai adalah alam roh tahap 7, sangat jauh dengan Jian Chen yang sudah mencapai alam jiwa tahap 5. Jian Hai juga percaya diri karena umurnya lebih tua dibanding Jian Chen. Kedua tapak bertemu kembali. Jian Hai kali ini terpental hingga mengenai tembok. Darah segar keluar dari sudut bibirnya. Mata Jian Hai memerah. Ia menatap tajam pada bawahannya yang hanya menonton dari tadi. Sampai kapan kalian melihat? Habisi dia. Jian Hai menunjuk Jian Chen dengan penuh kebencian. Jian Chen yang melihat semua orang di aula menyerangnya hanya mendengus. Sepertinya ia harus memberi pelajaran pada murid-murid klan Jian di akademi ini. Episode sebelumnya. Eps 17. Akademi Qianshan. Episode berikutnya. Eps 19. Perundungan 2. Pertarungan tangan kosong dimulai dengan Jian Chen berada di kepungan mereka. Serangan demi serangan datang mengarah padanya dari berbagai arah. Jian Chen tanpa kesulitan menghindari serangan itu tanpa kesulitan yang berarti. Jian Chen tertawa kecil menikmati kekesalan mereka yang tak bisa menyentuh atau memukulnya. Jian Chen mungkin melawan 20 orangan, namun dengan kemampuan serta pengalamannya, Jian Chen menganggap mereka seperti anak kecil yang baru belajar memukul. Tentu saja alasannya karena Jian Chen memiliki ilmu tangan kosong dengan pemahaman yang dalam. Belum lagi mereka yang menyerang dirinya semuanya berada di bawah kultivasinya. Jian Chen melompat mundur sambil menghindar untuk menjauhkan pertarungan ini dari 7 murid baru sebelumnya. Setelah merasa berada di sudut aula, Jian Chen akhirnya memberikan serangan balik. Tendangan atau pukulan yang digunakan Jian Chen seolah tak bisa dihindari sehingga mereka yang terkena akan langsung terpental. Bukan hanya cepat namun juga memiliki tenaga yang kuat. Dalam kurun beberapa detik sudah ada 5 murid yang terkapar lemas atau tak sadarkan diri. Kenapa berhenti? Apa kalian takut melawan satu orang saja? Jian Chen tertawa mengejek melihat murid-murid lama itu terdiam saat menyadari serangan yang dikeluarkannya sangat kuat. Walaupun melawan banyak orang, sebenarnya murid-murid lama itu tidak bekerja sama. Mereka hanya memfokuskan menyerang dengan teknik dan jurusnya masing-masing sehingga bagi Jian Chen bisa lebih mudah melawannya. Berbeda dengan lawannya yang menyerang dengan serius, Jian Chen justru menganggap hal ini sebagai hiburan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melawan banyak orang seperti ini. Di kehidupan sebelumnya, sekitar 3 tahun setelah pelatihan bersama guru, Jian Chen hampir bertarung di setiap harinya untuk memberantas organisasi-organisasi jahat di Provinsi Naga Petir. Gara-gara perbuatannya juga, dia langsung mati di usia muda karena telah menyinggung organisasi yang lebih berbahaya dan jauh lebih kuat. Jian Chen dikepung hampir 10 orang dengan kultivasi tinggi yang menyamainya. Dia bisa melarikan diri dari mereka namun dengan bayaran yang tinggi, yaitu luka dalam di dadanya. Jian Chen juga baru mengetahui setelah itu selain ia telah menyinggung organisasi tersebut, dia juga telah membawa sesuatu yang diincar dari organisasi itu yang tak lain adalah mutiara merah. Tentu di detik kematiannya Jian Chen berharap bisa menghabisi organisasi yang telah mengepung hingga membunuhnya. Kalian tunggu apa lagi? Dia hanya 1 orang dan kalian berjumlah banyak. Cepat habisi dia. Jian Hai yang melihat bawahannya sudah ragu untuk menyerang lagi, berteriak geram. Perkataan itu membuat bawahannya tak bisa membantah dan langsung menyerang kembali. Jelas sekali mereka juga takut pada Jian Hai.
Jian Chen tersenyum tipis. Terkadang rasa takut bisa mengalahkan logika paling sederhana sekalipun. Kalau dipikir lagi, bisa saja mereka melawan Jian Hai dengan kekuatan jumlah. Tarian langit malam. Ini adalah salah satu teknik Jian Chen yang diajarkan gurunya. Sebuah ilmu tangan kosong untuk digunakan saat melawan banyak orang. Jian Chen bergerak cepat menyerang lawannya. Dalam satu ayunan kaki atau pukulan dia bisa menjatuhkan dua orang lawan sekaligus. Gerakan-gerakan dari Jian Chen itu membuat mata Jian Hai membulat. Teknik Jian Chen terkesan aneh dan lagi gerakannya baru pertama kali ia lihat. Yang paling mengesan dari serangannya yaitu setiap ayunan pukulan atau tendangan Jian Chen terlihat lembut dan halus. Dalam beberapa detik, Jian Chen menjatuhkan murid lawannya dan menyisakan dua orang saja. Jian Chen tersenyum lebar pada mereka yang segera membuat lutut mereka lemas. Awalnya, mereka yang berani melawan Jian Chen menganggap bahwa kultivasi Jian Chen di bawahnya serta umurnya yang pasti lebih muda. Tapi melihat kekuatannya secara langsung sulit merubah pikiran kalau dia memang lebih kuat. Jian Chen lalu menoleh pada Jian Hai yang sedari tadi menonton. Sekarang, akulah pemimpin di penginapan ini. Huff, kau terlalu arogan. Jian Hai masih percaya diri bahwa ia akan menang melawannya. Ia hanya cukup mengeluarkan semua kekuatan dan potensinya. Bagaimanapun kekuatan yang dikeluarkan Jian Chen saat ini, setidaknya kultivasi dan kekuatannya masih jauh di atasnya, pikir Jian Hai. Jian Hai dan murid lainnya mungkin tidak bisa membaca kultivasi Jian Chen. Jadi dia pikir bahwa Jian Chen memiliki kultivasi rendah. Setidaknya tidak mungkin melebihi kultivasinya. Andai Jian Hai tahu bahwa kultivasinya dengan Jian Chen sangat berbeda jauh, mungkin ia akan merasa bodoh melawannya sekarang. Jian Hai mulai mengalirkan tenaga dalam pada tapak tangannya seketika tangannya dibalut dengan api. Jian Hai bergerak maju dan menyerang Jian Chen. Kedua tapak beradu kembali. Jian Chen memilih menggunakan serangan tapaknya tetapi tidak ada raut kesakitan pada wajah Jian Chen sama sekali. Seharusnya, Jian Chen merasakan panas pada tangannya atau ada luka bakar. Namun hal itu tidak terlihat. Jian Hai memberi serangan berubi-tubi. Dia sudah mengalirkan tenaga dalam yang banyak untuk mengeluarkan api tetapi Jian Chen masih tidak bergeming sama sekali. Kau ternyata selain ahli menggunakan pertarungan tapak, juga pengguna tenaga dalam. Aku sungguh takjub. Jian Chen bisa merasakan kalau Jian Hai memang berpotensi terutama saat dia mengatur suhu pada apinya. Meski suhunya ditambah Jian Chen tidak akan merasa panas karena kedua tangannya sudah dilindungi tenaga dalam. Jian Chen akhirnya memutuskan menyerang karena dari tadi ia hanya menyeimbangkan kekuatan dengan lawannya. Merasakan Jian Chen melawan, Jian Hai segera meloncat mundur. Jian Chen tersenyum tipis. Ia bergerak cepat dan saat Jian Hai menyadarinya ia sudah berada di dekatnya dan memberikan tendangan perutnya. Tendangan yang sama membuat ia terpental ke tembok bahkan tembok itu menjadi retak. Kali ini sulit bagi Jian Hai untuk melawan lagi. Tidak ada semangat saat merasakan bahwa kekuatan Jian Chen nyatanya di atasnya. Kau, akan kubilang kejadian pada kakakku. Jian Hai berteriak lalu melangkah pergi dari aula. Jian Chen menghela nafas panjang. Dia pikir, pertarungan ini akan sedikit menarik tetapi nyatanya terlalu mudah. Kepergian Jian Hai diikuti oleh beberapa pengikutnya. Namun ada beberapa yang tinggal yang mungkin ia tidak mau bersama Jian Hai sejak awal. Sekarang penginapan ini berada di bawah kekuasaanku. Siapapun yang menolak boleh mencariku dan melawan. 10, 20. Kalian boleh menyerangku bersama.
Jian Chen berkata pada orang yang di aula. Murid-murid lama menggeleng cepat, terutama mereka yang hampir kehilangan kesadaran. Jian Chen menyadarkan mereka juga betapa jauh kekuatannya dengan Jian Chen. Melihat murid-murid lama itu menggeleng, Jian Chen mulai melangkah pergi dari aula. Saat di bawah bingkai pintu langkahnya terhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada peraturan khusus ketika aku memimpin. Di penginapan ini, tidak ada lagi yang boleh bertarung atau bertengkar. Apalagi itu merundung. Aku tidak segan-segan mengeluarkan kalian dari penginapan ini walaupun kita satu klan. Jian Chen berkata dingin. Mata emasnya terasa lebih menakutkan ketika menatapnya. Membuat orang-orang hanya bisa menunduk dan tak berani menatapnya. Episode Jian Chen sedikit menggerutu ketika kembali ke kamarnya. Ini karena kondisi anak-anak dari klan Jian memiliki watak yang buruk. Bukannya saling mendukung murid sesama klannya, justru saling mengekang. Memang sepengalaman Jian Chen di kehidupan sebelumnya, hal ini bukanlah hal aneh. Di dunia persilatan jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup atau pendukung yang kuat, mereka akan banyak menerima ketidakadilan. Walaupun hukum tetaplah berlaku untuk seorang pembunuh, pencuri, dan perundungan seperti tadi. Itu hanya formalitas saja dari pemerintah agar rakyatnya merasa aman dan lebih baik. Faktanya, hukuman pemerintah tidak bisa melindungi manusia sepenuhnya. Bukti bahwa kekuatan diri sendiri merupakan hal yang sangat penting adalah ketika tidak ada seseorang pun yang bisa membantumu. Pada akhirnya, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri dalam menjalani hidup. Setelah di kamarnya, Jian Chen memilih untuk tidak beristirahat. Ia duduk di atas tempat tidurnya sambil duduk bersila. Jian Chen ingin mendinginkan kepalanya dengan berkultivasi. Tidak seperti biasanya. Kali ini Jian Chen mengumpulkan cahaya di kala matahari belum hilang. Butiran-butiran cahaya terlihat di sekeliling tubuh Jian Chen dan mulai bermunculan lebih banyak dari biasanya. Jian Chen bisa merasakan satu meridiannya yang menyerap cahaya terasa lebih cepat untuk penuh. Jika terus seperti ini, 8 meridian lainnya akan bisa lebih cepat ditingkatkan. Menurut guru, semakin banyak pencahayaan dari tempat kultivasi maka semakin banyak pula butiran cahaya yang tercipta. 2 tahun terakhir ini, Jian Chen menyerap cahaya ketika malam hari saja yang tentu minim dengan pencahayaan. Meski masih bisa tetapi untuk memenuhi satu meridiannya ia membutuhkan waktu yang lebih lama. Jian Chen berkultivasi hingga semalaman suntuk dan mengakhirinya ketika matahari pagi membasuh wajahnya. Jian Chen membutuhkan waktu lebih lama untuk mengisi satu meridian dengan cahaya jadi tidak cukup hanya dengan semalam. Karena semakin tinggi kultivasi Jian Chen semakin banyak asupan cahaya yang dibutuhkan pada setiap meridiannya. Untuk menerobos dari alam dewa cahaya besi ke alam dewa cahaya perak jauh lebih lama dibanding ketika penerobosan di alam sebelumnya. Mungkin jika dihitung hampir membutuhkan waktu 1 tahun. Jian Chen berharap, dia bisa menyerap cahaya siang dan malam kalau waktunya memungkinkan untuk memperpendek kultivasinya. Dengan begitu dia bisa mencapainya dalam kurun 10 bulan. Alasan dia lama ke alam dewa cahaya besi saat di klan Jian itu karena Jian Chen hanya menyerap cahaya di malam hari saja. Itu pun tidak setiap hari jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Berbeda kasusnya kalau Jian Chen mengumpulkan cahaya siang dan malam. Dia bisa memotong waktu kultivasinya hingga 50% jika memfokuskan waktunya ke kultivasi. Jian Chen membersihkan tubuhnya sebelum pergi keluar ke lapangan akademi. Di perjalanannya saat keluar penginapan,
Murid-murid lama memperhatikan Jian Chen sebelum membungkuk hormat. Jian Chen tersenyum canggung. Jujur saja ini kali pertama ia diperlakukan seperti ini. Dibanding dengan kehidupan sebelumnya, ia seperti mereka yang membungkuk pada yang kuat. Sepertinya penginapan ini memang selalu ada pemimpinnya. Bukankah lebih baik mereka terbebas dari pola pikir seperti ini? Bisa dibilang, bukan hanya generasi Jian Hai saja hal yang seperti ini terjadi. Ini berarti menandakan bahwa perundungan ini sudah ada sejak lama. Jian Chen menggelengkan kepala pelan memikirkan itu. Masalah akademi bukanlah hal yang harus ia prioritaskan sekarang melainkan penyelamatan klan Jian terlebih dahulu. Jian Chen dan murid-murid lainnya melangkah menuju ke lapangan akademi. Hari ini ada acara pembukaan untuk murid baru. Salah satu tetua akademi akan menyampaikan informasi serta pengumuman. Sekitar ada 800 murid yang berkumpul. Semuanya bernotaben murid yang baru masuk. Di tengah kerumunan ada sebuah panggung dan podium yang tersedia. Salah satu tetua naik ke atas podium setelah semua murid baru telah berkumpul. Ia berdiri di atas podium menghadap kerumunan. Selamat datang di Akademi Qianshan murid-murid sekalian. Selamat karena kalian telah masuk ke akademi yang paling terkemuka di provinsi kita ini. Tetua di podium menyampaikan garis besar pidatonya tentang kebesaran Akademi Qianshan serta prestasi-prestasi yang pernah ditoreh. Hal ini dilakukan agar murid baru seperti Jian Chen yang masuk akademi jadi lebih antusias. Selain bisa membuat kalian menjadi lebih kuat, di akademi kalian bisa menguasai teknik-teknik yang beribu jumlahnya. Ilmu tangan kosong, berpedang, memanah, tombak, atau yang paling hebat teknik elemen. Semua bisa dipelajari di akademi. Tetua itu mengumumkan dengan semangat pada bagian ini. Jian Chen yang ada di tengah kerumunan itu mengangguk setuju. Harus dia akui, Akademi Qianshan ini adalah tempat yang tidak bisa diremehkan. Setahunnya di Kehupan lalu, akademi ini semakin tersohor bahkan sampai keluar provinsi. Banyak orang luar yang masuk ke Akademi Qianshan saking terkenalnya waktu itu. Tetua akademi tiba pada informasi-informasi penting setelah pembukaan telah selesai, menyampaikan peraturan, dekret, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh murid saat berada akademi. Jian Chen tidak tertarik pada hal itu karena sudah tahu semuanya. Misalnya tentang murid akademi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah murid luar yang isinya murid baru seperti Jian Chen. Lalu kedua disebut murid dalam yang berarti lebih senior. Dikatakan seseorang bisa disebut murid dalam kalau sudah 3 tahun hidup di akademi. Dan terakhir merupakan murid inti yang berisi murid berbakat. Murid inti tidak bisa diraih walau sudah lama tinggal di akademi sehingga jumlahnya lebih sedikit. Seperti namanya, murid inti hanya bisa didapatkan oleh murid yang berbakat atau jenius. Mereka cenderung dihormati baik oleh murid dalam atau luar. Ada tanda pengenal untuk membedakan murid-murid itu yaitu dengan lencana. Lencana perak yang diterapkan di baju Jian Chen menandakan murid luar. Lencana emas murid dalam. Dan terakhir lencana ungu sebagai murid inti. Tetua akademi kemudian melanjutkan bercerita tentang fraksi. Intinya, fraksi adalah kelompok yang terbentuk di akademi. Sekitar ada 45 fraksi yang tersedia saat ini. Murid akademi tidak berkewajiban memasuki fraksi tetapi hal itu biasanya jarang dilakukan. Ini karena seseorang yang gabung ke dalam fraksi memiliki banyak keuntungan seperti kerjasama atau berbagi. Setiap fraksi dipimpin oleh murid paling berbakat. 10 fraksi yang paling terkuat adalah murid inti yang memimpinnya.
Tetua akademi ternyata memanggil 10 orang itu untuk naik ke atas panggung. Tetua juga mengatakan bahwa 10 murid ini adalah 10 murid paling jenius di Akademi Qianshan. Semua orang kemudian tertuju pada 10 murid inti tersebut. Nafas orang-orang tertahan karena merasakan aura hebat yang terpendam pada diri mereka. Sekitar 7 orang laki-laki dan 3 perempuan dari 10 orang itu. Selain menunjukkan kekuatan mereka pada murid-murid baru, juga memperlihatkan betapa mudanya mereka tetapi memiliki kultivasi tinggi. Mata Jian Chen tak bisa berkedip melihat salah satu perempuan di antaranya. Begitu juga dengan murid yang lainnya. Murid inti perempuan itu begitu menarik perhatian karena memiliki paras yang amat cantik dan anggun. Niu Meili. Jian Chen bergumam pelan saat melihatnya. Bunga lotus dari klan Niu. Episode sebelumnya. X 19. Perundungan 2. Episode berikutnya. X 21. Niu Meili.